Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Hari ini kita akan belajar matematika tentang statistika. Materi hari ini adalah mengenal data dan jenis-jenis data. Simak baik-baik video ini ya. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita bisa mulai ya. Kita belajar tentang statistik ya. Statistik itu apa? Di situ disebutkan ya. Statistics is a science which studies to plan, collect, analyze, interpret, and present data. Statistik itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, kemudian mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan dan menyajikan data. Ya, jadi sebuah data itu bisa berbentuk misalkan nih, kalau di kelas kalian, di kelas 4, misalkan kalian mengukur berat badan kalian, misalkan si A berapa kilogram, si B berapa kilogram, itu namanya sebuah data ya, sebuah data lah. Kita itu akan mengumpulkan sebuah data, kemudian menyajikan sebuah data, itu kita pakai ilmunya namanya statistik ya. Kita di sini akan belajar tentang bagaimana menyajikan dan mengolah data tersebut ya. Bisa data berat badan, bisa data umur, bisa data tinggi badan misalkan ya. Nah, kemudian bagaimana kita membaca dan menafsirkan data? Di situ di bawah kalian bisa lihat ya di layar sadar. Reading and interpreting data, membaca dan menafsirkan data. Ya. The table is a list which contains a number data or information usually in the form of word. Tabel adalah daftar yang memuat data atau informasi bilangan ya. As well ordered number with a line barrier. Biasanya berupa kata-kata maupun nomor urut dengan pembatas garis. Ya. Setelah kalian mendapatkan sebuah data, tadi misalkan data berat badan, atau data umur, atau data tinggi badan, itu kalian bisa buatkan sebuah tabel di sini ya. Tabel itu adalah daftar yang memuat data di sini ya. Bisa kalian baca di sini ya. Ketika kalian sudah mendapatkan sebuah data ya, data misalkan berat badan semua kelas 4 misalkan ya. Di sini nanti kalian bisa dibuatkan tabelnya. Kemudian data can be interpreted as the information needed to get a picture of a situation or to solve a problem. Ya, kemudian data itu dapat diartikan sebagai informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran situasi atau untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Di sini timbul pertanyaan ya. Sebenarnya data itu buat apa sih ya? Apa gunanya data itu? Ya, ternyata di sini itu kita bisa mendapatkan penyelesaian satu masalah dari informasi yang kita dapatkan ya. Tadi contohnya misalkan kita sudah mengumpulkan data suatu berat badan siswa kelas 4 ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa kelas 4 itu ternyata tinggi badannya rata-rata misalkan 40 kg ya atau 30 kg. Nah, di situ kita dapat mendapatkan sebuah informasi tentang suatu data tersebut agar kita bisa mendapatkan suatu gambaran situasi di kelas 4 ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Kemudian data itu apa saja sih data itu? Nah, di sini dijelaskan, based on its nature, data can be divided into two. Ya, berdasarkan sifatnya, data itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kualitatif data, ada data kualitatif. Kemudian yang
kedua ada kuantitatif data atau data kuantitatif. Apa bedanya sih kualitatif dan kuantitatif? Di sini beda ya. Di sini kualitatif, yang satunya kuantitatif. Nah, di situ kalian bisa lihat perbedaannya. Kualitatif data, data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Qualitative data is data that is not in the form of numbers. Data kualitatif itu data yang tidak berupa angka, berarti bukan angka ya. Kalau bukan angka berarti dia itu datanya data kualitatif atau data berdasarkan kualitas. Ya. Obtain from observing the attitude of an object, ya, yang diperoleh dari pengamatan sikap suatu benda. Jadi diamati berdasarkan sikapnya. For example, the type of vehicle, blue type, parent, occupation, level of education, favorite food, hobbies, and so on, ya. Misalnya jenis kendaraan, ya, atau golongan darah, atau pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, atau makanan kesukaan, atau hobi misalkan ya. Nah itu semua ya jenis-jenis dari data kualitatif ya. Tidak berupa angka, misalkan di sini ada jenis kendaraan, misalkan kamu akan mencatat sebuah data berdasarkan jenis kendaraan, misalkan kamu catat nih, oh yang lewat mobil, oh yang lewat truk misalkan. Nanti kamu catat, oh dalam satu hari ini aku mencatat sebuah data kendaraan yang lewat di depan rumah saya misalkan. Oh ternyata ada mobil, ada sepeda motor, ada truk. Nah itu kan semua itu datanya jenis data kualitatif ya, bukan berupa angka, tapi berupa objek ya. Kemudian ada golongan darah, misalkan nih kalian mau mengamati suatu golongan darah di sebuah rumah sakit misalkan, atau misalkan di kelas aja deh, di kelas 4 misalkan. Aku mau mencatat atau mengamati, mau mengumpulkan data golongan darah kelas 4 misalkan. Kamu tanya nih satu-satu, si A golongan darahnya apa misalkan, aku golongan darahnya O, aku golongan darahnya A misalkan. Data itu nanti bisa dicatat, dikumpulkan menjadi sebuah data yang kalian nanti kumpulkan ya, dibentuk menjadi sebuah tabel. Kemudian ada pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua juga sama ya, misalkan di kelas 4 kamu ingin mengumpulkan data berdasarkan pekerjaan orang tua. Ya, kamu catat nih. Si A, kamu pekerjaan orang tuanya apa misalkan? Oh, pekerjaan orang tuaku misalkan PNS, atau pekerjaan orang tuaku polisi misalkan ya. Itu nanti dikumpulkan menjadi satu, yaitu sebuah data ya. Kemudian ada tingkat pendidikan misalkan nih ya. Dari tingkat pendidikan misalkan tingkat pendidikan orang tua misalkan. Tingkat pendidikan orang tua si A misalkan sarjana S1 ya, atau tingkat pendidikannya misalkan bisa S2 dan sebagainya. Kemudian untuk makanan kesukaan, kalian juga bisa mengamati makanan kesukaan dari anak-anak kelas 4. Misalkan kamu tanya nih satu persatu, kamu si A, makanan kesukaan kamu apa misalkan. Nah, makanan kesukaanku misalkan ayam goreng. Nah, kamu bisa tulis di situ ya. Data berdasarkan makanan kesukaan, misalkan si A sukanya ayam goreng, si B misalkan sukanya mie gitu ya, si C misalkan nasi goreng. Nah, kalian bisa catat satu persatu sebuah data itu. Nah, misalkan juga yang terakhir adalah contohnya hobi. Hobi juga sama, kalian bisa menanyakan satu persatu kepada teman kalian berdasarkan hobinya. Misalkan si A hobinya membaca, si B hobinya misalkan menulis, atau misalkan hobinya bersepeda. Nah, yaitu bisa kalian gunakan ya sebuah data.
Itu namanya data kualitatif atau data yang tidak berupa angka. Ya, jadi bukan angka tapi suatu keadaan. Ya, tadi berdasarkan bisa jenis kendaraan atau golongan darah atau pekerjaan orang tua atau tingkat pendidikan atau makanan kesukaan atau bisa juga dengan hobi. Kemudian yang kedua, bedanya apa dengan data kuantitatif? Di situ yang kedua itu ada data kuantitatif atau kuantitatif data. Data in the form of numbers obtained from measurement result. Data kualitatif adalah data berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Example, weight, height, test scores, shoe size, and so on. Contohnya adalah berat badan, tinggi badan, nilai ujian, atau ukuran sepatu. Nah, di sini kalau misalkan kalian mengumpulkan sebuah data berdasarkan berat badan, tentunya misalkan si A berat badannya 30 kg, itu kan sebuah angka. Kemudian si B berat badannya 35 kg misalkan, di situ juga sebuah angka. Ada juga berdasarkan tinggi badan, kalian mau mencatat sebuah data berdasarkan tinggi badan misalkan. Si A tinggi badannya kira-kira misalkan 110 cm, ya. Si B misalkan lebih tinggi 115 misalkan. Nah, di situ kalian bisa mencatat satu persatu dari teman kalian untuk dikumpulkan menjadi sebuah data. Bisa juga nilai ujian, misalkan nilai ujian matematika. Si A mendapat 80, si B mendapat 90 misalkan. Si C 85. Nah, itu juga berupa angka, ya. Kemudian ada ukuran sepatu misalkan. Ukuran sepatu si A misalkan 28. Ukuran sepatu si B misalkan lebih besar kakinya 30. Ukuran si C misalkan lebih kecil 27 misalkan. Nah, di sini juga berupa angka. Kalau berupa angka berarti data tersebut adalah data kuantitatif ya. Diingat ya. Tadi ada dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kualitatif itu bukan berupa angka, kalau kuantitatif itu berupa angka-angka ya. Based on the processing, berdasarkan pengolahannya, data dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah grup data atau data kelompok, yang kedua adalah non-grup data, data bukan kelompok ya. Apa itu data kelompok? Group data are classified data. Data kelompok adalah data yang sudah diklasifikasikan. Ya, sedangkan non-group data itu are raw data or are still not classified. Data yang tidak dikelompokkan adalah data mentah atau yang masih belum diklasifikasikan. Maksudnya yang belum diklasifikasikan itu data yang masih campur, yang masih mentah. Belum dikelompokkan mana nih yang berdasarkan tinggi badan, mana nih yang berdasarkan berat badan, itu belum dikelompok-kelompokkan. Masih berupa data mentah. Kemudian, selanjutnya, based on the data source, ya, berdasarkan sumber datanya. The data can be divided into two. Berdasarkan sumber datanya, data dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, data obtained directly, ya, data yang diperoleh secara langsung, kemudian ada yang data from other source, atau data dari sumber lain. Apa yang dimaksud data yang diperoleh secara langsung? Di sini data obtained directly can be in the form of data from interviews, filling out cheat sheet, or conducting experiment.
Data ini diperoleh ya dari hasil wawancara ya. Namanya langsung berarti kamu bisa langsung mencatat data itu dari hasil misalkan wawancara, kemudian ada pengisian spreadsheet, pengisian ini ya, tabel ya, kemudian atau melakukan percobaan. Kemudian di sini data from other source can be obtained more easily and quickly. Ya. Di sini data yang berasal dari sumber lain itu diperoleh dengan lebih mudah dan cepat because they are readily available, karena sudah tersedia. For example, in libraries, contohnya di perpustakaan, companies, perusahaan, trade organization, organisasi perdagangan, statistical center, pusat statistik, and government office, atau di kantor pemerintahan. Nah, data-data ini jelas sudah ada datanya. Misalkan kalian meminta data di perpustakaan, misalkan daftar pengunjung di bulan Januari, tentunya di situ di perpustakaannya itu sudah terbentuk, sudah ada datanya. Kalian tinggal misalkan mengkopinya, menyalinnya, boleh ya. Itu namanya data yang berdasarkan dari sumber yang lain. Kamu dapatkan data itu dari orang lain atau dari sumber yang lain. Misalkan sumber itu bisa dari perpustakaan ya, atau dari perusahaan nih. Misalkan kalian mau mencari data perusahaan, misalkan pendapatan bulan ini, misalkan pendapatan perusahaan bulan Maret misalkan. Nah, di situ tentunya di perusahaan itu sudah ada datanya. Kalau kalian ingin mendapatkan data tersebut, kalian bisa meminta izin untuk misalkan menyalinnya ya, atau mengkopinya, boleh. Kemudian organisasi perdagangan ini juga sama, misalkan data sebuah laba rugi sebuah perusahaan, itu juga tentunya di perusahaan tersebut sudah ada datanya. Kemudian atau di pusat statistik, misalkan ini di pusat statistik itu contoh datanya misalkan jumlah penduduk ya, jumlah penduduk misalkan di kelurahan ini ya, dengan jumlah bulan ini sekian, bulan kemarin sekian, dan seterusnya ya. Tentunya di pusat statistik tersebut sudah ada datanya. Kalian tinggal misalkan kalau ingin mendapatkan data tersebut tinggal meminta izin untuk menyalinnya. Kemudian selain itu di kantor pemerintahan juga ada sebuah data yang bisa kalian jadikan sumber untuk penelitian. Kemudian selanjutnya, from a set of data, it can be read about the amount of data. Dari sekumpulan data tersebut dapat dibaca tentang jumlah data. The smallest data, data terkecil. The largest data, data terbesar. The most number of data appearing, jumlah data yang paling banyak muncul. And the amount of data that appears the least, atau jumlah data yang paling sedikit muncul ya. Tentunya dari sekumpulan data yang sudah kalian kumpulkan, di situ juga ada jumlah data yang terkecil, ada data yang terbesar, ada juga yang paling banyak muncul, ada yang sedikit muncul juga ada ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah read data in tabular form is mentioning information. Membaca data dalam tabel adalah menyebutkan informasi. Only written on the table, yang hanya tertulis di tabel. Interpret the data in tabular form is find information. Menginterpretasikan data dalam bentuk tabel adalah mencari informasi lain.
Regarding data, this would written on the table. Mengenai data yang tidak tertulis di tabel. Tadi ya, materi kita sampai hari ini mengenal sebuah data. Ya, sebelum kita masuk ke materi inti, kita kenal dulu ya, apa sih itu data. Tadi sudah Ustazah jelaskan, data itu ada bermacam-macam, bisa berdasarkan sifatnya, bisa jadi berdasarkan cara pengolahannya, atau dasar dari sumber datanya, atau bisa juga data berdasarkan tadi ya sifatnya. Cukup sekian materi Ustazah hari ini, yaitu pengenalan sebuah data. Ustazah harapkan kalian nanti membaca materi yang Ustazah share nanti ya, materi webinar ini. Nanti Ustazah share di grup. Silakan kalian baca kembali, pahami lagi, kemudian kalian bisa diharapkan bisa membuat data ya. Contoh kecil itu data di keluargamu, misalkan ayah, ibu, adik, kakak, itu bisa dijadikan sebuah data. Misalkan data umur ya, umur ayah berapa, umur ibu berapa, umur kakak berapa, umur adik berapa, itu bisa dijadikan sebuah data ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Silakan sebelum saya materinya. Ada tugasnya hari ini apa ya, Us? Hari ini belum ada tugas, ya. Karena baru pengenalan data. Hari ini belum ada tugas karena baru kita mengenal data. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan sebelum saya tutup. Tidak, Us. Tidak, Us. Tidak. Nanti tolong materi webinarnya bisa dicetak ya, di print ya. Kalau yang rumah ada printer bisa dicetak ya. Oke. Gak ada printer. Kalau yang nggak ada printernya bisa ke rental komputer ya. Di situ filenya bisa kamu cetak. Kalau nggak sempat ke rental, kalian bisa tulis ya, bisa tulis di modul ya, oke. Karena di situ di materi webinar di situ ada translate, ada terjemahan dari modul yang ada di kalian ya, supaya lebih jelas, supaya lebih memahami isi dari modul itu ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Us. Paham ya. Silakan dipelajari kembali, silakan dibaca lagi. Sudah ada pesan yang bergabung hari ini, saya ucapkan terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa meninggalkan webinar. Terima kasih sudah menonton video